Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia. Segera setelah merdeka, konflik baru pecah. Warganya hidup dalam ketakutan, kurang pangan, dan ketidakpastian. Minyak mengisi hampir seluruh anggaran, tapi uangnya tidak sampai desa-desa. Mereka tanpa jalan, listrik, dan dokter. Kekeringan dan hujan lebat bergantian. Panen pun hangus atau terendam banjir. Banyak keluarga bergantung bantuan. Mereka berjalan berjam-jam ke titik distribusi, lalu mengantre di bawah matahari. Ini bukan legenda, atau dilebih-lebihkan. Ini nyata bagi negara yang baru berusia sedikit di atas 10 tahun. Penonton perlu pahami satu hal. Tidak ada solusi cepat di sini. Masalahnya saling terkait, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudan Selatan ada di Afrika Timur. Negara ini tidak punya akses laut. Berbatasan dengan Sudan, Uganda, Kenya, Ethiopia, Republik Afrika Tengah, dan Kongo. Ibu kotanya adalah Juba. Setelah negosiasi panjang, wilayah selatan memisahkan diri dari utara. Mereka mengadakan referendum. Mayoritas mendukung kemerdekaan. Bendera baru dan pemerintahan baru pun terbentuk. Ini membawa harapan untuk hidup normal. Namun, institusi yang lemah dan permusuhan lama antar komunitas ada. Anggaran negara juga sangat bergantung pada minyak. Ini menunjukkan sulitnya membangun sistem baru. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Simbol nasional sudah ada. Namun, layanan dan aturan yang berfungsi butuh waktu lama untuk terbentuk. Sebelum merdeka, Sudan Selatan dikelola pihak luar. Pembangunannya tidak merata. Di selatan, sekolah, rumah sakit, dan jalan jarang dibangun. Banyak keputusan dibuat jauh, tanpa melihat kondisi lokal. Batas digambar di peta dengan penggaris. Jalur musim dan wilayah komunitas tak dihiraukan. Sengketa tanah dan air jadi biasa. Utara dan selatan terbiasa dengan aturan dan sistem kekuasaan berbeda. Masa lalu ini bukan alasan, tapi penjelasan penting. Lembaga baru langsung hadapi ketidakpercayaan. Mereka kekurangan staf terlatih. Konflik puluhan tahun juga muncul. Warisan buruk masih terlihat hingga kini. Jaringan administrasi lemah dan prosedur lokal tak seragam. Jauh sebelum Sudan Selatan ada di peta, orang-orang di selatan alami perang panjang dengan utara. Ada mobilisasi, pengungsian, kehilangan harta, dan keluarga terpisah. Anak-anak tumbuh tanpa sekolah, orang dewasa tak bisa dapat pekerjaan. Infrastruktur hancur. Saat merdeka, negara itu sudah lelah dan miskin. Senjata tetap di tangan banyak kelompok. Proses rekonsiliasi berjalan lambat. Ingatan kekerasan masih segar. Mekanisme keadilan dan pemulihan nyaris tak berfungsi. Dalam kondisi ini, konflik baru di internal negara hanya tinggal menunggu waktu, bukan lagi pengecualian. Bahkan sengketa rumah tangga mudah berubah jadi kekerasan. Ini akibat kelelahan dan trauma umum. Bawah tanah Sudan Selatan kaya minyak. Namun, sebagian besar disalurkan lewat pipa via Sudan tetangga. Jadi, pendapatan bergantung pada tarif dan hubungan politik. Saat produksi terhenti karena sengketa, kas negara kosong, gaji tertunda, harga makanan pun naik, uang terkumpul di ibu kota, dan di tangan aparat keamanan. Di daerah pedesaan, warga masih hidup dari berburu, beternak, dan bertani tradisional. Tanpa jalan, gudang, dan pembangkit listrik, minyak tak jadi pabrik dan lapangan kerja. Selama anggaran masih sangat bergantung pada minyak, setiap krisis membuat hidup keluarga biasa makin rapuh. Barang sederhana seperti sabun dan garam jadi mewah jika jalanan terblokir. Dinka dan Nur adalah dua suku besar di Sudan Selatan. Gaya hidup mereka serupa, peternakan, migrasi musiman, dan ternak penting bagi status keluarga. Sengketa historis atas padang rumput, air, dan batas wilayah komunitas. Ini diperparah oleh perebutan kekuasaan politikus yang mengandalkan kelompok mereka. Saat politikus berselisih, dendam lama di desa muncul kembali. Konflik pun cepat tidak terkendali. Di masa damai, komunitas berdagang dan membentuk keluarga bersama. Namun, tanpa institusi kuat, insiden kecil bisa memicu kekerasan lagi. Agar damai terjaga, perlu aturan jelas akses air dan tanah. Kesepakatan lokal juga harus berfungsi. Mediator juga penting. Mereka harus pandai berunding di tingkat desa sebelum sengketa jadi masalah besar. Setelah kemerdekaan Sudan Selatan, perebutan kendali negara sering berujung pada bentrokan bersenjata. Sebagian tentara terpecah karena loyalitas. Gencatan senjata ditandatangani, namun pelaksanaannya lambat.
rakyat bingung harus percaya siapa. Krisis politik di ibu kota langsung memengaruhi keamanan jalan dan pasokan makanan. Konvoi berhenti, pasar menjadi kosong. Setiap pengunduran diri, penangkapan, atau sengketa jabatan bisa berarti pos pemeriksaan di jalan. Ini juga memicu bentrokan baru di daerah. Warga sipil terjebak di antara konvoi militer dan milisi lokal. Mereka hanya berusaha bertahan hidup dalam putaran perebutan kekuasaan. Maka muncul kebiasaan menimbun biji-bijian dan menghindari bepergian. Iklim Sudan Selatan tak terduga. Satu musim kering, musim lain banjir. Ladang sering gagal panen. Saat air meluap berkilometer, desa terisolasi. Ternak mati, dan biji-bijian berjamur. Saat hujan tak datang, tanah retak. Tanaman pun mengering. Jalan buruk halangi pasokan. Tepung dan minyak susah diantar. Harga melambung. Keluarga kurangi makan. Mereka beralih ke daun dan akar liar. Misi bawa biji-bijian dan obat. Namun, sulit capai rawa dan area banjir. Krisis sementara jadi kenyataan permanen. Bertahan hidup bergantung pada beberapa karung biji-bijian. Simpan stok untuk musim hampir mustahil. Semua habis untuk hari ini. Mayoritas warga Sudan Selatan tinggal di desa. Rumah mereka gubuk tanah liat beratap jerami. Air diambil dari sungai atau sumur dangkal. Penerangan hanya dari api unggun. Wanita memasak di api terbuka dan mencari kayu bakar semakin jauh. Pria menggembalakan sapi dan menukar susu dengan biji-bijian. Ke klinik butuh berjam-jam perjalanan. Jika anak sakit, mereka menggendongnya. Saat musim hujan, jalan setapak jadi lumpur. Bahkan membeli garam pun jadi tantangan. Di sekolah, ratusan siswa sering duduk di lantai. Guru hanya punya satu buku tulis untuk sekelas. Gotong royong bukan tradisi, tapi kebutuhan sehari-hari. Kerusakan sumur berarti sehari tanpa air bagi seluruh desa. Saat konflik pecah di Sudan Selatan, sekolah tutup, guru pergi, buku pelajaran hilang. Anak-anak tinggal di kamp selama berbulan-bulan. Di sana ada tenda, air, dan bubur, tapi tidak ada pendidikan layak. Remaja muda direkrut ke kelompok lokal. Mereka dijanjikan makanan dan perlindungan. Setelah demobilisasi pun, mereka bingung mau kemana. Keterampilan sedikit, pekerjaan tak ada. Anak perempuan putus sekolah. Ini karena pernikahan dini dan mengurus adik-adik. Jika anak-anak tidak kembali ke sekolah dan diajarkan profesi dasar, tukang kayu, mekanik, perawat, agronom, negara ini akan berisiko. Mereka akan kekurangan orang yang bisa memperbaiki jalan dan membuka klinik kecil. Belajar di bawah pohon lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, itu belum cukup untuk masa depan. Hampir semua devisa Sudan Selatan berasal dari penjualan minyak. Minyak disalurkan via pipa utara ke pelabuhan Laut Merah. Kecelakaan, sengketa politik, atau perang tetangga langsung memukul pendapatan. Fasilitas pengolahan sendiri hampir tak ada. Akses laut juga tiada, logistik jadi mahal dan rentan. Pertanian bisa menghidupi negara. Tapi kurang gudang, benih, pompa, dan perlindungan banjir ladang. Pasar ada, namun jalan rusak parah. Truk bisa terperosok selama berhari-hari. Tanpa sumber pendapatan alternatif, penurunan harga minyak langsung terasa di dompet keluarga. Untuk stabilitas, perlu pabrik lokal, gudang, dan perbaikan jembatan, bukan cuma janji. Misi PBB dan banyak kelompok kemanusiaan beroperasi di Sudan Selatan. Mereka mengawal konvoi makanan. Mereka menjaga kamp-kamp. Mereka membantu memisahkan pihak bertikai di zona konflik. Dokter memberikan vaksin dan mengobati malaria. Namun, obat-obatan sering kurang. Daerah terpencil pun tanpa bantuan. Sudan Selatan sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Saat dana berkurang, pusat makanan tutup. Orang-orang tanpa biji-bijian dan minyak lagi. Untuk keluar dari lingkaran ini, butuh proyek lokal, jalan, dan akuntabilitas bantuan yang jujur. Bukan hanya pembagian karung. Keamanan bagi pekerja juga penting. Jika tidak ada yang sampai ke desa. Ibu kota Sudan Selatan berbeda dari desa. Ada aspal, ponsel, pasar, dan lembaga. Namun, listrik tidak stabil. Bensin mahal dan harga pangan melonjak. Ini terjadi tiap ada berita konflik. Di Juba, banyak warga desa, pengungsi, dan pekerja organisasi internasional. Dekat pembangunan baru, berdiri permukiman kumuh. Keluarga hidup berdesakan tanpa sanitasi. Kota ini tawarkan pekerjaan di niaga dan jasa.
Tanpa stabilitas, investor enggan buka pabrik. Bagi banyak orang, Juba adalah peluang. Namun, peluang ini butuh perdamaian. Juga jalan terbuka, dan rumah terjangkau. Saat jalan ditutup, kota cepat tercekik karena kelangkaan barang. Wanita di Sudan Selatan memikul beban air, memasak, merawat anak, dan mengumpulkan kayu bakar, namun jarang mendapat pendidikan. Sekolah tidak ada di mana-mana. Di sana, guru, buku, dan meja sederhana seringkali tidak cukup. Puskesmas beroperasi tanpa listrik dan kulkas. Vaksin cepat rusak karenanya. Masalah paling umum adalah malaria, diare, dan komplikasi saat melahirkan. Hal sederhana seperti sabun, air bersih, dan kelambu menyelamatkan nyawa. Tapi ini harus rutin didatangkan. Jika bidan, perawat, dan obat dasar tiba di setiap wilayah, kematian akan berkurang di musim mendatang. Dukungan pendidikan wanita berhubungan langsung dengan penurunan angka kematian anak. Ini adalah fakta terbukti. Ketika konflik atau banjir melanda Sudan Selatan, orang-orang mengungsi ke negara-negara tetangga. Misalnya ke Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Kenya. Kamp-kamp pengungsian memberi mereka tempat berlindung dan makanan, namun kondisi di sana seringkali padat. Peluang kerja dan pendidikan juga sangat terbatas. Mereka yang tetap di dalam negeri bersembunyi di pulau-pulau kecil di tengah rawa. Atau pindah ke daerah yang lebih aman. Masyarakat sekitar memang membantu, namun sumber daya mereka sangat terbatas. Penutupan perbatasan atau perang baru di dekat lokasi seketika memperburuk situasi para pengungsi. Pulang ke rumah terasa berbahaya, terutama jika tidak ada sekolah, dokter, atau keamanan minimal. Oleh karena itu, banyak keluarga hidup dalam penantian. Mereka menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian yang jelas. Sementara itu, anak-anak di kamp pengungsian tumbuh dewasa, mereka tidak pernah memulai pendidikan yang layak. Jalan menuju kehidupan normal Sudan Selatan jelas, tapi sulit. Perjanjian damai harus dilaksanakan. Satuan keamanan perlu disatukan di bawah satu komando. Jalan harus dibuka. Pengadilan harus berfungsi. Akses tanah dan air butuh aturan mudah. Pendapatan minyak harus transparan. Proyek beras dan millet lokal diperlukan. Perbaikan bendungan dan perlindungan sawah dari banjir juga penting. Lebih banyak anak kembali ke sekolah dan belajar profesi sederhana. Ini kurangi peluang mereka direkrut ke dalam kelompok bersenjata. Kesepakatan damai sering dilanggar. Masyarakat berhati-hati, tak mudah percaya janji begitu saja. Ini proses panjang, tanpa kemenangan instan, tapi tak ada jalan lain. Jika menarik, ikuti agar tak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semua singkat dan langsung.